Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita, amin. Karena Tuhan kita ada sampai hari ini, karena Tuhan kita kuat, karena Tuhan kita mampu menjalani hidup ini, amin. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat-Nya, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu karena semua anugerah-Mu Yesus. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan, Kau memberikan kami hati Tuhan yang kuat untuk memuji membesarkan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau percaya Bapa. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami mau meyakini Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dalam pelayanan ibadah kita, ibadah raya, ibadah umum. Sebenarnya banyak yang saya kenal, kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu sama-sama pemuda, ya cuma saya juga banyak yang lupa. Ya, saya Aan, ya dulu pengerja daripada Bapak Pendeta Mapa Maleta. Dan kalau sekitar tahun 2000-an ya saya pindah ke Blitar karena pelayanan, dan sebelum itu Surabaya itu bukan wilayah rayon. Jadi rayon ya mungkin masih ada yang ingat saya, puji Tuhan yang masih kan ya. Dan tentunya dari tim beberapa tahun yang lalu ya pernah ke Blitar 2 kali kalau tidak salah. Ya, sempat melayani tempat kami, juga yang lain-lainnya tentunya tidak asing. Saya juga ada beberapa yang tidak asing wajahnya, mungkin karena dulu muda, sekarang wajahnya berubah agak tua sedikit. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaan firman Tuhan pada pagi hari ini dipercayakan kepada kami untuk disampaikan. Yang mohon kemurahan daripada Tuhan dan keterbatasan kemampuan yang Tuhan berikan, tapi mari kita bersama-sama untuk kita belajar tentang kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Ya, kita akan belajar dari satu ayat ini untuk kita pelajari bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah yang kita baca bersama-sama, ya, ini mengingatkan dalam kehidupan kita ketika kita belajar firman Allah dengan tujuan supaya kita mengetahui ya, posisi kita di hadapan Allah itu sebagai apa. Nah, kalau kita merenungkan ayat-ayat ini tentunya ada 2 hal yang kita perhatikan nanti. Ya. Kalau setiap kita belajar firman Allah, kita akan terpacu semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, kata percaya kepadanya. Saya akan membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau Bapak Ibu punya HP itu ada terjemahan di situ. Dikatakan demikian, semua orang yang percaya kepada Anak Allah. Nah ini dijelaskan kepada Anak Allah. Tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah satu-satunya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ayat-ayat firman Allah ini, ya, berdasarkan ayat-ayat firman Allah yang kita baca, maka di hadapan Allah, kehidupan manusia itu ada 2 hal. Ya. Yang percaya, yang pertama kita membaca tadi, barang siapa yang percaya kepada Anak Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka akan mendapatkan satu kehidupan kekal, tidak di bawah hukuman. Tapi yang kedua adalah orang yang tidak percaya kepada Anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang bagian B, ya, barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ini sudah jelas bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Anak Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus, mereka berada dalam satu hukuman.
keterpisahan dengan Allah. Dan memang adalah orang yang tidak percaya. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang kedua, kita akan memperhatikan 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi, perhatikan kata-kata tetapi manusia duniawi, nanti akan saya akan perbandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, tetapi orang yang bukan Kristen. Ya, ini dijelaskan bahwa orang yang bukan Kristen tentunya dari ayat ini adalah manusia duniawi. Iya. Tidak dapat memahami dan menerima pikiran Allah yang diajarkan oleh Roh Kudus kepadanya. Baginya, pikiran itu kedengaran bodoh, sebab hanya orang yang memiliki Roh Kudus dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Ya. Orang lain tidak dapat memahaminya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan orang yang tidak percaya kepada anak tunggal Bapa, kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi orang yang bukan Kristen. Bapak Ibu bisa memikirkan siapa orang yang bukan Kristen. Ya. Kalau diajak bicara hal-hal yang rohani, tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya, karena mereka tidak percaya kepada anak tunggal Bapa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan nyambung. Ya. Dan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, firman Allah mengatakan karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Rasul Paulus memberikan satu kekuatan kepada sidang jemaat di Korintus. Yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18. Tentang berita salib. Iya. Dianggap sebagai suatu kebodohan. Sebab mereka akan masuk dalam satu kebinasaan. Sedangkan firman Allah yang hidup menerjemahkan mereka menuju ke dalam satu kebinasaan sebab Yesus mati untuk menyelamatkan mereka dianggap sebagai omong kosong. Ya. Bagi orang yang percaya, berita salib itu merupakan satu kekuatan Allah. Ya. Kekuatan Allah. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup adalah orang yang bukan Kristen. Kalau bicara tentang salib, itu suatu kebodohan. Dia tidak memahami. Dia mengatakan bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. Mereka menganggap berita itu omong kosong. Tidak mungkin manusia merelakan dirinya mati untuk menebus dosa. Ini adalah keadaan manusia yang tidak percaya. Sebab itu kita tidak perlu berdebat pada mereka. Karena mereka memang tidak percaya. Ya, tidak percaya. Bahkan mereka beranggapan enggak mungkin Allah menjadi manusia, Allah tetap Allah. Ya, Allah tetap Allah. Tapi bagi iman Kristen kita, kalau kita mau perhatikan Injil Yohanes 1:2 dan ayat 14, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 mengatakan firman itu, kalau kita kembali kepada yang di atas, firman itu adalah Allah menjadi manusia. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak percaya dan tetap tidak percaya. Dia menganggap bahwa Yesus itu lahir dari seorang perempuan Maria, mungkin dengan hubungan yang lain-lainnya, karena mereka tidak percaya. Ini sangat sulit. Iya, sangat sulit. Maka disampaikan
tidak usah berdebat dengan mereka. Kita memiliki suatu kekuatan firman, bahwa Allah yang menjadi manusia rela berkorban untuk menebus kehidupan kita semuanya. Firman juga mengatakan barang siapa yang percaya. Semua orang yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak memiliki jalur keselamatan kepada Allah, maka tentunya maut yang ada. Kematian kekal yang ada. Kalau banyak orang mengatakan semua masuk surga, ya bagi mereka. Tapi bagi iman Kristen, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita pahami, yang kita sering mendengar benaran firman Allah ini harus kita pegang. Ya, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Nyata setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan suatu kehidupan kekal. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia anggap berita salib itu omong kosong. Bagaimana manusia sebagai seorang pemimpin kok rela menyerahkan nyawanya, rela berkorban? Enggak mungkin bagi mereka. Tapi bagi kita semuanya mungkin. Kita ada di sini, itu oleh karena kemurahan daripada Tuhan, amin. Dasar kekristenan kita korban Kristus. Dasar ibadah kita korban Kristus. Ya. Korban Kristus. Tapi dasar daripada orang yang tidak percaya kepada Kristus, perbuatannya, maka dia berlomba-lomba untuk beramal, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik supaya selamat. Tapi kita tidak. Korban Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita sekalian. Maka firman Allah dikatakan bahwa berita salib, korban Kristus itu menjadikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Maka kekristenan tanpa korban Kristus, maka kekristenan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak menghargai korban Kristus, maka kekristenan imannya itu menjadi sia-sia. Kita perhatikan dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita memperhatikan kembali kepada Injil Yohanes pasal 3:18, ya, ini sudah menjelaskan bahwa anak tunggal Allah itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Membuka jalan kita masuk dalam jalur keselamatan daripada Tuhan. Itulah Tuhan katakan, akulah pintu, ya, akulah jalan, akulah pintu, akulah kebenaran. Untuk sampai kepada Bapa harus melalui aku. Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus sebagai pintu untuk kita bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus. Percaya kepada Yesus. Satu-satunya Allah, bukan salah satu. Satu-satunya Allah yang berkuasa menyelamatkan kehidupan kita, yang berkuasa menebus kehidupan kita, supaya kita beroleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ayo, kalau orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, dia pasti tidak memiliki jalur keselamatan, keterpisahan dengan Tuhan. Sebab jalur keselamatan tidak ada bagi mereka, tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka jalur keselamatan terbuka lebar. Ya. Pada akhir zaman, Tuhan katakan bahwa itu akan sama seperti zaman Nuh. Ya, ketika zaman Nuh, sebelum air bah diturunkan, semata-mata manusia berbuat jahat. Dan bumi rusak oleh karena kejahatan manusia. Ya. Nuh sudah menyampaikan kebenaran. Ya. Bahwa Nuh itu pemberita kebenaran. Memberitakan kebenaran demi kebenaran supaya manusia itu bertobat dan percaya kepada Allah. Tapi toh tidak ada pertobatan. Apa akhirnya? Bumi dihukum dengan air bah. Tapi pada keadaan akhir zaman nanti, Allah tidak menghukum
bumi dengan air bah, tapi api dan belerang. Kedatangan Kristus pertama kali masih membuka kesempatan bagi kita. Pintu kemurahan masih terbuka, pintu pertobatan, pintu kasih karunia. Iya. Tapi ketika kedatangan Tuhan kalian, pintu itu sudah tertutup. Tidak ada kesempatan seperti pada zaman Nuh. Selama kita masih ada kesempatan, ayo pegang terus. Jangan meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Sebab jika saatnya nanti Tuhan datang kali yang kedua, semuanya tertutup. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Tapi selama saat ini kita ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Orang yang tidak percaya tidak beroleh keselamatan. Saya tidak bicara tentang keselamatan untuk tentunya memiliki pandangan beda-beda. Ya, dia mengatakan bahwa keselamatan itu kekal, ada yang keselamatan itu hilang. Monggo Bapak Ibu mau menanggapi, tapi saya mengharapkan itu tidak menjadi satu perdebatan. Ya. Karena ada yang ikut Calvinis, ya, ada yang ikut Armenia. Ya. Disikapi yang baik. Tapi mempersiapkan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya mendapatkan anugerah keselamatan datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dari ayat Injil Yohanes pasal 3:18, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak memiliki jalur keselamatan kepada Tuhan. Kalau dia mengatakan banyak jalan menuju Roma, silahkan. Ya, silahkan. Tapi bagi kita hanya satu jalan. Untuk beroleh keselamatan hanya satu jalan. Kalau kita mau kembali kepada Bapa, yaitu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, ya tadi saya balik, tidak percaya dulu, sekarang kita yang percaya. Kehidupan orang yang percaya ada beberapa bagian. Yang pertama, ya, bahwa orang yang percaya itu hidup dalam kedagingan. Ya. Yang kedua, bahwa orang yang percaya itu hidupnya masih kanak-kanak. Kerohaniannya kanak-kanak. Sudah sekian ikut Tuhan dari sekolah minggu, mungkin kita bagi ibu-ibu yang melahirkan sudah umur sekian, anaknya dididik. Nah, supaya bertumbuh. Tapi kekristenan yang kedua bayi rohani ini enggak ada pertumbuhan. Enggak ada pertumbuhan. Dan yang ketiga, kedewasaan. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan siapa anak Tuhan kedagingan, yaitu anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya Yesus mati, Yesus juga bangkit, tapi tinggal percaya. Tetapi dalam hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Kristus yang ada di dalam hidupnya. Yang ada mencerminkan kemuliaan diri sendiri. Dia hanya percaya, dan percaya. Tapi tidak meresapi di dalam hati. Maka Rasul Paulus juga mengatakan Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada sidang jemaat di Roma. Yang tertulis dalam kitab Roma atau suratan Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10 di sana dijelaskan. Ya, dijelaskan mengaku dengan murid bahwa Yesus itu Tuhan, ada pengakuan. Percaya. Ya. Percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, orang yang hidup dalam kedagingan, mereka hanya percaya. Pokoknya percaya. Ketemu dengan yang lain, anak Tuhan, ya anak Tuhan. Ya senang ketemu dengan anak Tuhan. Percaya. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin ya bepergian, naik bis, naik kereta, cerita-cerita, atau mungkin jalan-jalan kemana saya tidak tahu. Begitu salaman ketemu yang lain saling kenal, cerita bla bla bla.
Oh anak Tuhan, oh ya anak Tuhan. Pertanyaannya, benarkah percaya kepada Yesus di dalam hati atau hanya sekedar ucapan? Ya. Sebab orang yang percaya kepada Yesus, dia melakukan perintah-perintahnya. Dan ini adalah manusia dalam satu kedagingan. Hidup dalam satu kedagingan. Dan orang yang hidup dalam satu kedagingan, ya, maka perbuatannya, keinginannya daging. Ya. Keinginannya daging. Roma pasal 8 ayat 7, Roma pasal 6, ya, Roma pasal 6 ayat 7 dan 8. Ya, satu. Roma pasal 8, mohon maaf, Roma pasal 8. Ya, mohon maaf, Roma pasal 8, ayat 7 dan 8. Ya, ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Karena mereka tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini anak Tuhan kedagingan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keadaan manusia daging firman Allah mengatakan keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Kalau kekristenan itu masih menjadi manusia daging, ya, maka mereka terus bermusuhan dengan Allah, perseteruan dengan Allah. Dan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, keinginan daging ini menandakan bahwa rupa-rupa keinginan daging ini selalu mengejar dalam kehidupan manusia daging. Rasul Paulus menjabarkan dalam juga memberikan satu kekuatan kepada sidang jemaat di Galatia yang seringkali kita baca dengan perbuatan daging. Itu Galatia pasal 5, 19 sampai 20. Dijabarkan manusia dalam keinginan daging ada perzinahan, ya, ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kemabukan, dan lain sebagainya. Bahkan ayat yang terakhir mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Manusia daging. Percaya sama Tuhan Yesus Kristus, tapi masih memiliki satu keinginan daging yang melonjak, yang terus menerus tidak mau perbuatan daging itu dimatikan. Kristen, percaya Tuhan, tapi daging. Dan keinginan daging inilah sepintas seolah-olah nikmat. Keinginan daging seolah-olah membawa hidupnya bahagia. Ya, tapi dia lupa. Dengan keinginan daging membuat peluang iblis masuk dalam dirinya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang terjebak. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam hidup kedagingan karena memiliki hidup di dalam kedagingan. Alkitab memberikan contoh, ada beberapa yang jatuh dalam perbuatan daging, keinginan daging. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Salah satunya Imam Eli. Dia memiliki putra, ya sedang imam pelayan Tuhan, memiliki putra, 2 putranya, ya tidak dididik, setiap berbuat kesalahan, tidak pernah ditegur. Ada orang tua yang anaknya salah tidak pernah ditegur, sehingga memalukan orang tua. Atau mungkin ada anak-anak kaum muda, ya, dikasih nasihat orang tua, menolak. Ya, berontak kepada orang tua, ada. Akibatnya itu seperti Eli.
Imam Eli dan putra-putranya. Mereka mengalami kematian. Anak-anak yang tidak pernah dididik dalam kebenaran, mereka anak-anak imam. Ya, hidup dalam perzinahan. Nah ini keinginan daging. Ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai pemuda remaja. Ingat, hormati orang tua. Dan kita sebagai orang tua tidak henti-hentinya kita memberikan nasihat kepada anak kita. Menegur anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tuh selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kesalahan kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita berbuat salah. Ya, anak kita berbuat ke dalam keinginan daging, kita membiarkan, dikatakan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini orang tua yang tidak mendidik anak dengan yang baik. Sangat berbahaya. Dan yang kedua, Simpson. Ya. Dia jatuh dalam keinginan daging karena godaan Delilia. Jatuh dalam pernikahan. Kaum muda, firman Allah mengatakan cari pasangan yang kalau enggak seiman, enggak usah. Kalau kelihatan itu sudah kenalan enggak seiman, mundur. Kasih nasihat dari Bapak Gembala, dari nasihat orang tua mengatakan, enggak apa-apa, nanti kan bisa dimenangkan. Oh jangan ngomong enggak apa-apa, nanti bisa dimenangkan. Kalau kalian enggak bergumul sungguh-sungguh. Ya. Enggak bergumul sungguh-sungguh, iso bablas angine. Ya. Simpson, Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, itu pun juga jatuh dalam dosa karena roh keinginan daging. Lah nginceng wong adus. Tahu ya Bapak Ibu ceritanya, ngintip orang mandi. Nah, dari roh keinginan daging mereka berbuat zina dan jatuh dalam dosa. Kamu muda jangan suka nginceng loh ya. Gak apa-apa Om. Gak apa-apa Tante. Gak nginceng, cuma ndelok ngene tok. Iya, ingat. Tuhan katakan, ya, mengingini dalam hati kita sudah berbuat. Iya, sudah tahu tuh. Aku sudah tahu jangan dilakukan. Daud demikian. Wah, dia merasa senang, bangga dengan tipu muslihat. Dia panggil Yoab, pada itu zamannya perang, supaya orang-orang berperang. Dan Uria ditaruh di depan. Uria meninggal. Dengan tujuan memang Uria harus dibunuh, walaupun tidak melalui peperangan. Dan apa yang terjadi? Memang Uria mati. Ya, dalam artinya senang. Dia bisa mengambil Batseba menjadi istrinya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dia katakan dalam satu perumpamaan, ada seorang yang miskin. Orang yang miskin. Dia hanya mempunyai seekor anak domba betina, dirawat, dipangku dalam pangkuannya. Ada seorang kaya, dia memiliki anak domba, lembu, namanya orang kaya. Maka orang kaya itu mengambil kepunyaan orang yang enggak punya, orang yang miskin itu dari anak domba betina. Apa yang terjadi? Daud tidak merasa emosi. Siapa orangnya? Harus dihukum. Nathan langsung, kaulah orangnya. Jatuh. Ketika jatuh dalam dosa, Daud sadar, ditegur. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana kisah raja-raja, selalu dikatakan hidupmu seperti nenek moyangmu Daud. Kenapa tidak Saul? Ketika Saul jatuh dalam dosa ditegur, mereka berontak. Tapi Daud ditegur, dia merendahkan diri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berbuat dosa, kita dengar firman Allah, sujud di hadapan Tuhan atau berontak.
Itu om dan tante kan tahu posisiku. Tidak Bapak Ibu. Kita merendahkan diri. Daud tidak sekedar jatuh dalam dosa perzinahan, tapi juga jatuh dosa dalam kesombongan. Merasa bangga, mereka bersuka cita mau lihat prajuritnya. Melihat bala tentaranya, panglima-panglima gagah perkasa dan warganya, penduduk bangsa Israel begitu banyak, maka Yoab dan panglima-panglima yang lainnya disuruh menghitung. Apa yang terjadi? Itu pun di mata Tuhan juga jahat. Juga jahat. Sebab merasa bangga, sombong. Nah, kesombongan itu, kebanggaan itu salah satunya keinginan daging yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Dan ini sering juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang tidak kita sadari, kita masih manusia daging. Hidup dalam kesombongan. Hidup dalam kemampuan diri sendiri. Merasa diri kita mampu. Saya seringkali kalau ditanya, berapa jemaat? Saya nggak berani, saya takut dengan ini. Ini menjadi pelajaran bagi saya. Saya katakan, silakan datang ke tempat kami, hitungan dewi. Ya. Tapi kalau ditanya berapa keluarga, saya tanya sekian keluarga. Jiwa sekian, dan itu bukan karena memang ditanya. Tapi kalau ada orang yang nadanya negatif, hitungan dewi, datang ke dewi. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama tapi ini orang sudah almarhum. Dia datang ke tempat kami, sudah lama memang. Mana gereja? Berapa jemaat? Saya kelabakan. Ya, saya kelabakan, hanya Tuhan tolong. Saya selalu takut jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Dan kita juga sedemikian. Keberhasilan kita, ya, kesuksesan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hidup dalam kedagingan. Tapi kita harus berpikir bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Enggak lama setelah hamba Tuhan itu datang, dia sakit. Ya, sakit, saya besuk, sama-sama berdoa. Dan apa akhirnya? Ya lama-kelamaan karena sakitnya gagal ginjal dan cuci darah. Ya, dia dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan. Nah, anak Tuhan yang di dalam kedagingan ini enggak bertumbuh. Dia percaya kepada Tuhan, tapi masih dalam kedagingan. Sebab apa? Merasa dirinya mampu, merasa dirinya hidup. Seperti jemaat di Sardis dan di Laodikia. Di Sardis dan di Laodikia. Di mana jemaat di Sardis menganggap pekerjaannya itu baik. Dia dikatakan hidup, tapi Tuhan mengatakan mati. Mati. Didapati pekerjaannya tidak ada yang sempurna. Tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ini jangan sampai menimpa dalam kehidupan kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Iya. Seperti sidang jemaat di Sardis, bahwa Tuhan tidak satupun mendapati pekerjaannya yang baik, yang sempurna. Sebab Bapak jemaat Sardis mengaku dirinya lebih berhasil, mengaku dirinya adalah diri yang hidup, pelayanannya hidup, pekerjaannya hidup, kerohaniannya hidup, tapi Tuhan katakan mati. Demikian juga jemaat di Laodikia. Iya, jemaat di Laodikia. Di sana dikatakan kita mendengar bahwa kita tahu bahwa jemaat Laodikia itu pekerjaannya atau imannya suam-suam kuku, firman Allah mengatakan. Dia memperkaya diri sehingga dia mengatakan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan tegur kepada jemaat Laodikia. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kadangkala kehidupan kita juga, aku sudah mampu, ya, aku sudah kaya, ya, aku sudah melayani lebih baik daripada yang lain. Lihat, saya main gitar saja dong,
sampai cumpleng di telinga. Maka wah hebat. Tapi Tuhan katakan mati. Kenapa? Kesombongan terjadi. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini kematian. Nah, ciri-ciri kehidupan anak Tuhan yang seperti ini tidak mau keluar dari dosanya. Maka mereka enggak bertumbuh. Ya, mengikuti kegiatan rohani. Ya, kegiatan rohani yang terus menerus tapi dirinya kering. Ikut kemana-mana, seminar ikut seminar, KKR ikut KKR. Di saat itu dia semangat, ketika kembali dalam tempat ibadah melempem. Karena apa? Kedagingan. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahaya. Anak Tuhan di dalam kedagingan ini. Yang dipikirkan hanya daging dan daging dan daging terus. Percaya teman Tuhan Yesus. Tapi pola pikirnya, pola pikir yang seperti manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Ia akan bertumbuh. Bahkan bisa juga menjadi momok di dalam penggembalaan. Bisa juga kehidupan daging menghasut satu dengan yang lain. Keinginan daging. Ya. Dan yang berikutnya, bahwa orang keinginan daging itu adalah kehidupan memiliki satu pikiran duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pola pikirnya, pola pikir duniawi. Iya. Memiliki pola pikir duniawi, memiliki pola pikir yang tidak taat kepada Tuhan. Karena yang ada pikirannya daging. Seperti dijabarkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kelihatannya rohani, kelihatannya hidup, tapi mati. Oh semangat melayani, melayani, tapi mati. Ya, ingat Bapak Ibu, ayat mengatakan Injil Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ayat berikutnya mengatakan, aku sudah bernubuat, ini mewakili hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya juga. Pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus kaum muda, remaja, hamba-hamba Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan apa katakan? Aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kehidupan kita, sudah pengiringan kita kepada Tuhan terus, mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai dewasa. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Ayat mengatakan, karena kamu pembuat kejahatan. Hidupnya tetap dalam daging. Daging itu tidak mau dimatikan dan bercokol terus di dalam hidupnya dan hidup dalam kejahatan yang terus menerus. Maka tadi disampaikan kedatangan Tuhan pertama kali masih membuka pintu kemurahan, pintu pertobatan, pintu kasih karunia. Masih ada kesempatan bagi kita yang masih dalam daging untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Sebab pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua, pintu itu seperti pada zaman Nuh. Ya. Pada zaman Nuh, binatang-binatang itu mendatangi Nuh. Dan setelah hujan turun, pintu tertutup. Firman Allah mengatakan, siapa yang menutup pintu? Bukan Nuh, Tuhan. Luar biasa. Berarti menutup pintu pertobatan itu Tuhan sendiri. Tapi ketika kita masih di dunia, diberi kesempatan untuk bertobat. Ayo kita bertobat dari perbuatan daging kita. Bertobat dari perbuatan daging kita. Jangan sampai kita dikatakan hidup, merasa dirinya hidup, tapi mati. Kerohanian kita mati. Maka ini enggak bertumbuh karena mati, ya mati enggak akan bertumbuh. Ya. Tapi saya percaya bahwa sidang GSJPDI Aditya Warman tidak hidup dalam kedagingan, tapi hidup dalam
roh. Amin. Paling enggak ya enak siji loro telu papat. Loh, amin. Kalau ada bertobat, kita sama, termasuk saya juga. Kalau kita perhatikan di bagaimana Daud, orang yang berkenan tapi mereka juga jatuh dalam dosa. Tidak menutup kemungkinan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka bisa jatuh dalam dosa, bisa juga perjinan secara rohani, bisa kesombongan merasa dirinya mampu. Itu dosa. Kita memberahkan diri kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Ya. Itu manusia daging. Maka mereka enggak bertumbuh. Percaya kepada Tuhan, ya, tapi hidup dalam kedagingan. Dan saya juga percaya bahwa GSJPD ya di Tiwarman tidak hidup dalam kedagingan. Amin. Tapi hidup dalam kuasa Roh Kudus. Menjadi kuat. Yang terus menerus. Sebab apa? Roh Kudus menghidupi kita. Roh Kudus menghidupi kita, Roh Kudus menaungi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Allah juga katakan dalam suratan Yohanes, barang siapa yang percaya kepada Dia yang lahir dari Allah itulah Yesus, anak domba Allah, anak tunggal Bapa. Maka Dia yang lahir dari Dia itu Yesus, Sang Juru Selamat kita, akan melindungi kita. Maka kuasa si jahat pun tidak akan sanggup menjamah. Kenapa jadi pertanyaan, orang Kristen kok masih masih sering dimangsa serigala? Ya. Jawabannya mudah. Karena mereka mencoba lari dari pelindungan Tuhan. Lari. Maka tidak heran serigala-serigala yang sedang mengaum untuk mencari si mangsa yang lemah inilah dimangsa. Demikian juga dalam penggembalaan, ya, kekristenan itu identik dengan penggembalaan. Domba-domba yang berada di dalam naungan penggembalaan, mereka dijaga oleh gembala. Maka Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Ya. Dia akan melindungi domba-dombanya, akan memelihara domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal dombanya, memperhatikan dombanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kadangkala kita sebagai domba berontak kepada gembala. Sehingga kehidupan kita tersesat. Tapi bagaimana tersesatnya kehidupan domba? Dia gembala agung, masih mencari domba-domba yang sedang tersesat. Dijadikan satu dalam kawanan domba. Supaya tetap hidup dalam satu kesatuan di dalam penggembalaan. Ya. Yang kedua bayi rohani, ya. Bayi rohani ini dalam pengiringan hidupnya itu ya tetap bayi rohani saja. Enggak ada pertumbuhan. Terus untuk dari bayi rohani. Ya. Oleh sebab itu marilah kita jangan terus menerus menjadi bayi rohani. Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Ya, saya tulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13. Saya salah tulis. Coba 1 Petrus pasal 3 ayat 13. 1 Petrus. Mohon maaf. Satu Petrus 2. Ya. Saat saya salah ketik, di situ dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya ini bukan ini yang saya maksud. Saya mohon maaf, saya salah tulis.
Tetapi firman mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam ayat ini, sekali saya mohon maaf, saya salah tulis di sini. Ya. 2 Petrus 3, betul, terima kasih Bapak Ibu, ya Bapak Ibu Gembala, betul. 2 Petrus 3, ayat 13, ya 14, 18. Nah ini kacamata ini gede mana kudune. Ya ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Juru Selamat kita itu Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Allah mencatat supaya kita mau belajar tidak menjadi bayi rohani, tetapi kita mau bertumbuh. Menjadi pertanyaan, ya, mengapa kita tidak boleh menjadi bayi rohani? Ya. Mengapa kita tidak boleh menjadi bayi rohani? Sebab bayi rohani itu kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bayi rohani itu hanya menyenangkan dirinya sendiri, egonya sendiri, dan makanannya khusus untuk makannya diri sendiri. Ibrani pasal yang ke-5, ayat 14 sampai dengan ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-5. Nah, ini tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam hal mendengar. Lambat. Sudah dijelaskan beberapa kali, berulang-ulang kali, gak ngerti-ngerti. Ya. Setiap minggu, ya setiap mungkin ibadah apa, sama pelayan Tuhan, sama Bapak Ibu Gembala, dijelaskan, mungkin minggu ini temanya sama, minggu besok temanya sama, penyampaiannya juga sama. Hingga kita berpikir dalam hati, temanya kok terus ikut terus saya. Ya, apa enggak ada yang lain? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi pertanyaan bagi saya, ketika kita dengar firman Allah itu berulang-ulang kali seperti itu. Oke, tentang pertobatan, ya, tentang kekuatan dari Allah, tentang hidup yang kudus, hidup dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, ketika kita dengar firman Allah berulang-ulang, bahkan tema yang sama, dalam penyampaian yang sama setiap minggu, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita melakukannya? Maka jangan heran, ya, kalau firman Allah itu disampaikan terus-menerus. Untuk apa? Untuk mendewasakan kerohanian kita, supaya kita tidak tinggal di dalam kekanak-kanakan terus. Nah, ayat yang ke-12 mengatakan, ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Berapa lama Bapak Ibu nderek Gusti yang dari keturunan lahir procot sampai sekarang nderek Gusti? Ya. Saya lanjutkan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya akan membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia untuk ayat yang ke-13. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia
dikatakan anak kecil, tapi di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam TB yang pertama ya, tapi kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, karena siapapun yang masih minum susu saja, berarti dia masih bayi. Berarti bayi ini umur berapa ya? Ada ibu perawat ya, 1 tahun ke bawah, betul? Bayi, saya nggak tahu, boleh ya? Masih bayi terus. Nah, orang seperti itu belum siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, sebab dia belum terlatih untuk mengenali ajaran mana yang memimpin kepada hidup yang benar. Seorang bayi tidak sanggup menerima ajaran yang keras. Sekian lama ikut Tuhan, masih bayi terus. Ya, masih bayi terus. Sebab bayi itu selalu ingin dinina bubukkan, dielus-elus. Ini bayi, cengeng, ngambekan. Kita telah membaca kebenaran firman Allah, dia masih belum bisa menerima ajaran yang keras. Firman Allah yang menyucikan, firman Allah yang menegur, firman Allah yang mengarahkan, mereka enggak mau terima, karena memang masih bayi. Nah ini kerohanian bayi ini, kerohanian yang tidak bertumbuh. Yang tidak bertumbuh. Ini karena kecengengan. Maunya dilus terus. Dilus terus. Disuapi, ayo mik cucu. Mik cucu ya. Ayo bubuk. Melumah, mik cucu ngedot. Dot, karena bayi. Ini enggak bertumbuh. Firman Allah kita dengar tadi semestinya harus menjadi pengajar. Bisa jadi teladan, bisa jadi contoh di keluarga, ya, di sesama dalam kumpulan penggembalaan, di lingkungan pekerjaan, di masyarakat. Tapi karena masih bayi juga mudah tersinggung. Ya. Kalau kita perhatikan punya anak bayi, ibu-ibu, apa sama tidak saya nggak tahu. Kadang-kadang anak itu kan kalau nggak diberi nangis, ginjal-ginjal. Ada yang pernah punya anak seperti itu? Iya. Maksudnya ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya memang nggak beranak gitu ya. Ibu-ibu, kita kan anak-anak masih bayi, umur anak-anak masih kecil, ya kalau minta apa-apa nggak dikasih nangis sampai ya lompat-lompat, gulung-gulung. Ini bayi. Ya Kristen juga gitu. Ya. Berontak sana sini, nggak dikasih, mau dilus, minta ini nggak dikasih. Ya. Dia maunya minta kepada Bapa supaya diberi, nggak dikasih, emosi. Ya. Nah ini bayi rohani, nggak bertumbuh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nggak akan bertumbuh. Karena apa? Pemikiran masih bayi terus, nggak akan bertumbuh yang seperti ini. Memiliki ciri-ciri yang demikian itu di apa-apapun juga tidak ada pertumbuhan. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, ayo kita mau bertumbuh, tinggalkan bayi rohani, kekanak-kanakan kita. Kita jangan terus sudah ikut Tuhan melayani, tapi kerohanian kita juga masih kanak-kanak, ngambekan. Dalam satu tim enggak ngambekan ya. Ya, enggak. Kalau ada tim musik, ya saya enggak punya tim musik, kebetulan ada tim musik. Wah ngamuk, wes enggak latihan aku. Jawab aja, enggak latihan, enggak apa-apa, ada yang lainnya. Ini ngambek bayi rohani. Ya. Mungkin ada tim besok, ya tim dan lain sebagainya, tim pelayanan, kan biasa. Ya. Ada selisih pendapat biasa kan? Ada enggak selisih pendapat? Tapi untuk menyatukan, tapi ada selisih pendapat, tapi yang masih bayi rohani mesti ngambek. Gak melok aku, budalo dewi. Nah ini masih bayi rohani, gak bertumbuh, jadi batu sandungan.
WL, singer, suaramu nggak apik. Apa yang nggak apik kalau dipakai Tuhan mau apa lagi? Gak usah, ya aku dilok ning ini mutung, nggak usah mutung, biarkan saja. Pepatah mengatakan, biarlah kafilah biarlah anjing menggonggong, kafilah nggak usah nesung dilok ora kerowak aja loh. Jalani saja. Yang ngelok nanggap aja, oke bayi rohani kan gitu aja. Bapak Ibu dirasani kerowak. Ada yang kerowak? Kerowak itu apa bahasa Indonesia nih? Wis pokok ngono kuwi lah kerowak itu loh ya. Enggak kerowak, udah jalani saja. Anggap mereka tuh jadi batu sandungan untuk menumbuhkan kita menjadi dewasa dalam rohanian kita. Kita enggak menjadi bayi-bayi terus. Sudah ikut lama, ya jadi pelayan Tuhan. Jadi guru sekolah minggu ada tim gini-gini ngambek. Minta tulis, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ini ngambekan. Tapi saya percaya kok, guru-guru sekolah minggu, pelayan kaum muda remaja, pemain musik, enggak ngambekan. Sebab apa? Bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, loh ada yang guyu mungkin anak sing ngambekan Be. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka memiliki satu kedewasaan rohani. Dewasa rohani. 1 Korintus pasal 2 ayat 5 dan 6. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, anak Tuhan yang dewasa rohani mereka sudah tidak hidup dalam kedagingan. Ya. Sudah tidak dalam kedagingan, tetap hidup dalam satu pertobatan. Dia enggak ngambek lagi. Enggak cengeng lagi. Enggak menjadi bayi rohani lagi. Sebab sudah dewasa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu kaum muda, masih mau jadi bayi? Masih mau? Kalau mau jadi bayi, pakai pakaian bayi hari ini. Ya. Enggak cukup. Bapak Ibu masih mau jadi bayi seperti, ya kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal 3, itu percakapan Nikodemus. Tuhan mengatakan tentang kelahiran, tapi dia katakan, apa mungkin kami yang sudah besar kembali lagi ke rahim ibunya? Ibu, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya. Ada yang mau jadi bayi lagi? Sudah dewasa jadi bayi lagi? Pakai gurita. Pakai pampers ya? Enggak. Nah yuk. Manusia yang dewasa rohani, dia selalu berpikir yang positif. Walaupun melihat yang lain negatif, dia berpikir positif. Dia mau berbuah, mau bertumbuh, dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mereka memikirkan yang lain. Dia menilai segala sesuatu positif, walaupun seringkali di dalam dirinya dinilai yang negatif. Dan orang yang dewasa rohani adalah mereka mengalami suatu kemenangan. Ya. Orang yang dewasa rohani mengalami kemenangan, yang pertama kemenangan atas dosa. Dia enggak bergumul terus di dalam dosa. Ya. Dan tidak mengulangi dosa yang lama lagi. Contoh ringan, dulu suka mencuri, kembali lagi mencuri. Suka rokok, kembali lagi ke rokok. Bayi rohani masih dalam daging. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, karena sudah dewasa rohani, tidak merokok. Ya, dewasa.
Kalau anak-anak belajar. Mau belajar rokok. Anak-anak daging. Ya, daging. Nah ini. Berarti dia kalah dengan dosa. Dan orang yang dewasa rohani tadi disampaikan, dia menang atas godaan dosa. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Ya, Roma pasal 6. Saya baca di situ, seperti juga saya tulis, saya baca di situ. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang dewasa rohani, dia telah mematikan dirinya dalam dosa, dan hidupnya bukan hidup dalam dosa, dia sudah menang dalam dosa, dan hidup bagi Kristus. 23, bukan 12 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi orang dewasa rohani, ya dosa itu sudah tidak berkuasa dalam tubuh. Ya. Dan dia tidak menuruti keinginan dagingnya. Terus 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Mati ini mati dalam dosa. Orang yang berbuat dosa dalam kedagingan dikatakan mati rohani. Ya. Maka Rasul Paulus memberikan satu kekuatan sidang jemaat di Roma supaya bangkit. Ya. Supaya kalau dulu menyerahkan hidupnya kepada dosa, menjadi hamba dosa, maka ketika percaya kepada Kristus menyerahkan hidupnya kepada Allah, menjadi senjata Allah. Iya. Dipakai oleh Allah, bukan dipakai oleh kelaliman. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Kita bukan di bawah hukum dosa, tapi di bawah kasih karunia. Karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayo, orang yang dewasa rohani meninggalkan sifat kedagingan, kekanak-kanakan. Kita bertumbuh. Iya. Dan orang yang dewasa rohani itu juga berkemenangan atas dunia. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Ayat-ayat ini seringkali kita baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Allah katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mereka sudah tidak berpikiran duniawi walaupun hidup di dunia, tapi mereka tidak memikirkan hal-hal perkara duniawi, sifat-sifat duniawi, ya. Seperti yang terdalam perbuatan daging Galatia pasal 5 tadi. Ya. Tetapi dia hidup di hadapan Allah dan tidak mengasihi dunia. Sebab orang yang mengasihi dunia, firman Allah mengatakan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, apa kasih dunia itu? Terus 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, tadi sudah kita perhatikan keinginan mata. Motone jelalatan. Tahu ini wah jelalatan semua. Keinginan mata ingin sesuatu, ya. Ingin sesuatu bisa juga mengingini haknya orang lain. Keinginan mata. Kekristenan banyak orang jatuh dalam dosa karena keinginan mata. Melihat berlawanan jenis, wah ini baik. Sehingga mereka jatuh dalam perselingkuhan. Jatuh dalam dosa.
keangkuhan hidup, kesombongan, angkuh. Ya, kita tahu bagaimana orang angkuh itu. Ya. Kalau orang mengatakan angkuh, saya katakan jiwet gelem dijiwet orang. Nah ini angkuh, merasa dirinya angkuh. Ya. Nah ini berbahaya. Berbahaya. Keangkuhan hidup ini. Ini keinginan duniawi. Ya. Orang yang dewasa tadi saya katakan bahwa mereka berkemenangan atas dunia. Kita perhatikan orang dewasa rohani. Nah sekarang bagaimana kehidupan kita? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memang yang pertama jelas. Ya, itu bukan masuk dalam hitungan kita, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mengalami satu kematian yang kekal. Apakah kita anak Tuhan yang hidup dalam kedagingan, hidupnya yang tidak bertumbuh? Ya. Hidupnya yang tidak bertumbuh, ya, merasa kerohaniannya hidup tapi mati. Ya. Atau kehidupan kita bayi rohani, jatuh bangun terus dalam dosa. Kalau kita perhatikan anak-anak masih bayi, belajar merangkak, belajar berdiri, jatuh lagi, belajar lagi, jatuh lagi. Nah, kehidupan kekristenan bayi rohani masih jatuh bangun dalam dosa. Ya. Bergeraknya juga bergerak dalam dosa. Ya. Suka ngambek, ya, cengeng, ya. Maunya minta diperhatikan terus. Ya. Kalau nggak diperhatikan terus, lari. Nah ini bayi rohani. Dan yang ketiga kita dewasa rohani. Menilai segala sesuatu dengan segi yang positif. Ya, hidupnya berbuah. Menjadi berkat di keluarga. Menjadi berkat dalam tim pelayanan. Menjadi berkat di gereja. Menjadi berkat di lingkungan kita. Menjadi berkat di pekerjaan kita. Bapak Ibu, apalagi kita mau menghadapi Agustus yang mungkin di daerah perumahan, di daerah gang-gang lain, jadilah berkat di situ. Ya. Ikut apa, jadilah berkat di situ. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, kita berada. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu di desa itu biasanya kalau kami setiap saya kira sama kami di Lebarejo juga gitu. Setiap malam 17-an ada baritan, betul ya? Baritan. Ya. Tirakatan terus sama ada tumpengnya gitu. Selamatan kalau orang mereka ya, kita syukuran. Begitu di situ cari yang ngucupkan enggak ada. Ada seseorang katakan, Pak Han kan sakit ngucup nih, bisa ngucup nih. Bisa, tapi secara iman Kristen. Enggak apa-apa, tapi saya bikin umum. Ada, nah inilah tadi yang saya katakan flash disknya ketinggalan. Nah ini, kita harus jadi berkat. Dimanapun kita berada. Mungkin Bapak Ibu ada yang RT, yang ada RW, mungkin ada perangkat desa, jadilah berkat di situ. Jangan jadi batu sandungan. Ini menandakan kedewasaan rohani. Dan orang yang dewasa rohani, dia selalu memuliakan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, bahwa Tuhanlah di dalam hidupnya yang terindah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima sekarang kemenangan
Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menang dan kemenangan itu Engkau berikan buat setiap kami. Dan kami anak-anak-Mu menjadi seorang dewasa yang rohani, terus mengiring Engkau, menerima pengajaran-pengajaran yang sehat dari firman-Mu. Sebentar kami boleh berpisah pulang Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang memberkati setiap kami. Tidak lupa juga kami berdoa, teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, kondisi badan dalam kesehatannya, atau permasalahan dalam rumah tangga mereka. Tapi kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan, yang sanggup menolong, yang sanggup menjawab, memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Maka saat ini juga kami berserah kepadamu dan kami hendak pulang. Kami mengangkat tangan kami dan biarlah Engkau turun tangan untuk menyertai setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai kita semua, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin.